Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Syahrul Kurniawan. Saya dari program studi manajemen sumber daya akuatik dengan NIM 1942437PN 15437. Nah, saya berasal dari Perikanan Universitas Gadjah Mada. Di sini merupakan pemenuhan dari tugas praktikum konservasi sumber daya perikanan. Untuk acara kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengamatan terumbu karang dengan 3 metode. Yang pertama ada PIT, ada Point Intercept Transect, selanjutnya ada LIT, Line Intercept Transect, dan juga ada metode UPT gitu, atau Underwater Photo Transect. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share informasi dengan teman-teman semua. Semoga nantinya teman-teman mendapatkan manfaat juga dari belajar bersama dengan saya pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin untuk alat-alat dan juga bahannya mungkin kurang lebih yang dibutuhkan untuk pengamatan di underwater atau di bawah kayak gitu. Nah, mungkin yang membedakan dari alat-alat pada acara-acara sebelumnya yaitu adanya deep water console gitu. Nah, di sini kita memerlukan seperti biasa untuk underwaternya kita membutuhkan masker, fin, dan juga swimsuit. Terus kita juga membutuhkan plot nantinya saat kita melakukan pengamatan UPT. Selanjutnya kita juga membutuhkan roll meter. Kita membutuhkan roll meter untuk nantinya membuat transect. Terus kita juga membutuhkan kamera underwater. Terus kita juga membutuhkan GPS untuk pengamatan. Setelah itu kita membutuhkan deep water console. Nah, kita membutuhkan deep water console untuk mengetahui kedalaman saat kita melakukan penyelaman seperti itu. Nah, selanjutnya untuk alat-alat pencatatan kita menggunakan clipboard, kertas sabak, dan juga pena untuk mencatat seperti itu. Nah, tak lupa juga saat pengamatan kita juga memerlukan botol air sampel yang nantinya akan diuji kualitas airnya, yang terdiri dari termometer untuk mengukur suhu. Selanjutnya kita membutuhkan pH meter untuk mengukur pH, dan kita menggunakan refraktometer untuk mengukur salinitasnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas metode yang pertama yaitu PIT atau Point Intercept Transect. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengamatan, kita mengetahui dulu untuk titik koordinat di wilayah tersebut menggunakan GPS untuk mencatat titik koordinatnya dan juga untuk menambah validitas data. Selanjutnya kita membutuhkan deep water console untuk dapat mengetahui tingkat kedalaman penyelam. Kita menggunakan deep water console untuk mengetahui tingkat kedalaman dari penyelaman. Untuk metode PIT, transect sepanjang 20 meter dipasang di sekitar tutupan karang seperti itu. Nah, untuk penyelam menggunakan scuba, setelah itu juga menggunakan BSD ataupun alat-alat penyelaman, scuba juga, masker kayak gitu, dan juga swimsuit. Jadi untuk mengamankan diri dari penyelaman itu sendiri, jadi untuk keselamatan. Nah, metode pengambilan datanya yaitu pada setiap 1,5 meter itu dilakukan pencatatan hasil terumbu karang. Jadi tutupannya beserta biota yang berasosiasi dengan terumbu karang tersebut. Jadi perlu adanya pengamatan sampai ke dasar. Jadi kita mengetahui juga untuk terumbu karang beserta biota yang berasosiasi dengan terumbu karang tersebut. Jadi untuk metode PIT ini dia beresiko karena harus bersinggungan langsung dengan terumbu karang. Nah, pada metode PIT ini
jangan lupa juga untuk mengukur parameter lingkungannya seperti itu. Nah, untuk parameter lingkungan terdiri dari suhu, air dan juga udara, terus pH dengan menggunakan pH meter, dan juga salinitas dengan refraktometer. Nah, mungkin itu mengenai metode PIT. Setelah ini kita akan menuju ke metode LIT. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai metode LIT atau Line Intercept Transect seperti itu. Nah, untuk metode LIT ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode PIT seperti itu. Nah, jangan lupa sebelum melakukan kegiatan untuk mengukur terlebih dahulu untuk titik koordinatnya. Jangan lupa untuk mengukir titik koordinatnya menggunakan GPS. Selanjutnya untuk kedalaman, jangan lupa menggunakan deep water console untuk bisa mengukur atau mengetahui kedalamannya di kedalaman berapa. Selanjutnya baru bisa kita untuk memasang garis transect sepanjang 20 meter. Nah, apa yang membedakan antara metode PIT dan juga LIT? Untuk PIT sendiri, kan tadi dia mengamati terumbu karangnya hingga sampai biota juga seperti itu. Nah, untuk metode LIT ini lebih kepada life formnya dari terumbu karang. Jadi dia diketahui untuk terumbu karangnya ini hidup, mati, atau dia setengah mati ataupun bagaimana. Jadi nanti ada pengamatan yang membedakan, yaitu pengamatan terumbu karang hingga ke life formnya seperti itu. Jadi untuk di metode LIT ini seperti itu. Nah, di metode LIT ini penyelam juga menggunakan alat ini ya, untuk penyelaman dari scuba. Habis itu nanti ada tabung gas untuk pernafasan di bawah air, juga menggunakan fin gitu untuk keselamatan diri para penyelam. Nah, pengukuran dilakukan dari awal penentuan garis transect hingga ke akhir seperti itu, dengan pengamatan di tiap 2 atau 1,5 meter seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk mengambil data parameter kualitas airnya yang terdiri dari suhu air dan juga suhu udara. Selanjutnya untuk mengetahui pH juga. Selanjutnya pH-nya nanti diukur dengan pH meter. Dan terakhir jangan lupa juga untuk menggunakan refraktometer untuk mengetahui tingkat salinitasnya seperti itu. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai metode LIT. Setelah ini kita akan membahas mengenai metode yang terakhir, yaitu metode UPT. Oke, kita sudah sampai di metode yang terakhir untuk mengukur atau mengamati terumbu karang. Jadi yang terakhir ini menggunakan metode UPT atau Underwater Photo Transect seperti itu. Nah, ini merupakan metode yang mengkombinasikan antara pengamatan dengan kamera seperti itu, kamera underwater. Nah, di sini seperti biasa sebelum kita melakukan pengamatan, untuk mengambil data titik koordinat menggunakan GPS. Selanjutnya juga jangan lupa untuk mengukur kedalaman menggunakan deep water console. Nah, setelah itu untuk pengamatan UPT ini, garis transect direntangkan 20 meter seperti itu. Lalu juga penyelam menggunakan alat-alat penyelaman mulai dari scuba, masker, tabung dan juga fin gitu, untuk mengamankan diri atau menyelamatkan diri dalam proses penyelaman seperti itu. Nah, pengambilan foto diambil dengan bantuan plot. Jadi nanti pengambilan fotonya juga dengan bantuan plot. Jadi nanti untuk plotnya nanti berada di garis tersebut. Jadi nanti untuk memudahkan dalam proses untuk foto. Nah, fotonya nanti menggunakan kamera underwater untuk nanti mengambil gambar untuk terumbu karangnya. Nah, setelah selesai nanti data akan dianalisis menggunakan aplikasi bernama CPCE.
Nah, nanti di sana akan diketahui bagaimana tutupan karangnya seperti itu. Berapa persen untuk karang yang hidup, habis itu nanti berapa yang mati, dan juga nanti ada biota lain atau tidak, seperti itu nanti bakal diketahui melalui aplikasi tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk mengambil data kualitas airnya yang terdiri dari suhu air dan juga suhu udara menggunakan termometer, selanjutnya pH menggunakan pH meter, dan juga yang terakhir salinitas menggunakan refraktometer. Nah, mungkin itu teman-teman untuk 3 metode pengamatan karang. Yang pertama ada PIT atau Point Intercept Transect, yang selanjutnya ada LIT atau Line Intersect Transect. Habis itu yang terakhir ada UPT atau Underwater Photo Transect. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk pelaksanaan dari pengamatan terumbu karang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak untuk video pengamatan terumbu karang. Semoga metode-metode tadi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk. Mohon maaf apabila dalam sharing, dalam memberikan informasi masih banyak kesalahan mungkin dalam berucap maupun berbuat seperti itu. Di sini saya sudah mengusahakan yang terbaik untuk pelaksanaan kegiatan pengambilan video untuk tutorial seperti itu ya, mungkin untuk kegiatan pengamatan terumbu karang. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Salam konservasi. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.